Banyak orang yang menganggap bahwa mereka akan merasa bahagia ketika memiliki banyak barang. Namun, justru yang dikatakan oleh buku ini adalah sebaliknya. Inilah hidup minimalis ala orang Jepang, karya Fumio Sasaki, atau bisa juga disebut dengan seni membuang barang. Pernah nggak sih kalian merasa pusing, jenuh, atau bahkan stres ketika melihat barang yang sudah terlalu menumpuk di rumah kalian? Mungkin buku ini cocok untuk kalian. Karena penulis mencoba mengajarkan kepada kita untuk menjalani hidup sebagai seorang minimalis agar hidup kita menjadi lebih bahagia. Dalam buku ini, Fumio Sasaki memberikan dua definisi tentang minimalis. Yang pertama adalah proses mengurangi barang kepemilikan kita sampai jumlah yang paling minimum. Dan yang kedua adalah hidup hanya dengan barang-barang itu sehingga kita bisa fokus terhadap hal-hal yang memang penting bagi kita. Jadi barang-barang yang dibuang itu adalah barang-barang yang tidak digunakan ya teman-teman. Bukan kalian bekerja sebagai programmer terus kalian buang laptop. Terus apa gitu dan kenapa kita harus menjalani gaya hidup minimalisme ini? Dijelaskan oleh penulis pada bab pertama buku ini yang berjudul Mengapa Minimalisme. Yang akan saya garis bawahi adalah pada bagian minimalisme itu bukan merupakan tujuan akhir. Akan tetapi, minimalisme ini merupakan sebuah metode bagi setiap orang untuk mengetahui hal-hal apa saja yang benar-benar penting bagi dirinya. Manfaat dan tujuan dari minimalis ini adalah untuk mengetahui hal-hal penting dari diri kita sehingga kita bisa fokus terhadap hal tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan bab 2 dengan judul Mengapa kita mengumpulkan begitu banyak barang. Jawabannya ada di subjudulnya, yaitu karena kita terus menginginkan barang baru. Ini berkaitan dengan stimulus yang ada di otak kita. Kita akan merasa senang dan bahagia ketika mendapatkan barang baru. Ambil contoh saja, kita mengenakan jaket baru untuk pertama kalinya. Kita sudah bisa membayangkan kan bagaimana perasaannya. Namun bayangkan perasaan ketika mengenakan jaket yang sama untuk yang ke-10 atau bahkan ke-100 kalinya. Tentunya itu tidak akan sama. Nah, manusia itu adalah makhluk yang mudah terbiasa dengan perubahan, bahkan perubahan yang besar. Oleh karena itu, otak membutuhkan stimulus baru sehingga kita menginginkan barang baru untuk mendapatkan kepuasan tadi. Disinilah kita perlunya mengetahui hakikat tentang kepemilikan barang. Barang memang bisa membuat kita bahagia, namun hanya sebentar, tidak lama. Oleh karena itu, kita jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada barang yang kita miliki. Jadi sebenarnya hakikat kebahagiaan juga itu tidak harus digantungkan kepada barang kepemilikan kita. Kemudian hal yang buruk itu akan terjadi ketika barang-barang yang tidak digunakan tadi itu menumpuk dan menguasai diri kita. Barang-barang itu akan menghabiskan tempat, akan menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, uang untuk merawatnya. Kita pun akan merasa tertekan dengan hal tersebut. Minimalis itu hadir di sini untuk memangkas hal-hal yang tidak esensial seperti itu. Lanjut di bab 3 membahas tentang 55 kiat membuang barang ditambah dengan 15 kiat tambahan. Sebenarnya cara membuang barang ya seperti itu. Barang yang tidak digunakan itu ya jika tidak dibuang, dijual. Di 55 kiat ini kebanyakan itu adalah penanaman mindset. Karena apa? Hal yang menghalangi kita dari membuang barang, bahkan barang yang jelas-jelas itu sampah pun, itu adalah pikiran kita sendiri. Kiat pertama itu adalah tanamkan kepada diri kita bahwa kita bisa membuang barang-barang tersebut. Jika kita berpikir kita tidak bisa menyingkirkan barang-barang itu, ya kita tidak akan bisa melakukannya gitu. Barang-barang yang tidak digunakan tadi itu pun, seperti kita ketahui itu memiliki banyak dampak negatif, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, menyingkirkan barang itu, kita jangan memikirkan nilai yang dikeluarkan untuk membelinya. Sebenarnya itu seperti masalah banyak orang gak sih? Kita membeli misalkan punya barang yang dulu dibeli dengan harga 1 juta. Saat ini hanya laku dengan harga 500.000. Kita tentu akan merasa berat, itu setengah harganya. Padahal jika dipikir-pikir, jika dilebih lamakan lagi, itu akan semakin turun harganya. Jadi, jangan memikirkan nilai yang dikeluarkan untuk menyingkirkan barang-barang yang tidak digunakan itu. Bahkan di sini pun penulis menceritakan dia itu menjual semua koleksi bukunya yang dia beli dengan harga
kurang lebih 130 juta, dijual hanya dengan harga 2,5 juta. Kita berpikir nggak sih, "Loh kok ini barang-barang dibuang? Ini kan mubazir." Sebenarnya begini, jika barang-barang yang dibuang itu adalah yang tidak digunakan seperti yang dibahas dari awal, itu tidak mubazir. Justru yang mubazir itu adalah ketika kita menumpuknya dan pikiran kita, waktu kita, tenaga kita habis untuk barang-barang tersebut. Itu yang mubazir. Ketika kita membuang, kita mengurangi, itu sebenarnya yang bertambah. Kebebasan bertambah, waktu bertambah, tempat bertambah, dan lain sebagainya. Di bab 4 buku ini diceritakan perubahan yang dialami oleh penulis setelah menjalani hidup minimalis ini. Banyak perubahan yang dialaminya. Ini juga bisa kita alami, seperti lebih menikmati hidup, kemudian lebih punya banyak waktu luang, kemudian bisa lebih bersyukur dengan yang dimiliki. Pikiran kita itu akan menjadi lebih bebas gitu. Beban-beban yang diberikan oleh barang yang tidak digunakan tadi itu hilang. Kita akan menjadi lebih bebas bergerak, kita akan menjadi lebih punya tempat yang luang, waktu yang lebih banyak. Kurang lebih itulah isi dari buku Hidup Minimalis ala orang Jepang ini. Saya sangat menyarankan buku ini. Menurut saya kelebihannya bukan hanya membahas minimalis, gaya penulisannya pun dibuat dengan minimalis, sehingga mudah untuk difahami. Kekurangannya di sini itu banyak ide pokok yang diulang-ulang dengan judul yang berbeda. Jadi banyak bahasan yang memiliki ide pokok sama seperti itu. Sekian video review buku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen karena itu semua gratis. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.